Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang sama-sama berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita berjumpa di dalam kondisi kita semuanya dalam keadaan atau suasana bulan Ramadan. Kita sementara melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang mana sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang umum yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ya, kita melaksanakan puasa tentu ingin mengharapkan kebaikan. Ya, tatkala kita berpuasa, kita ingin tenang, kita ingin baik, ya. Maka apa yang harus kita lakukan dalam konsep dunia kesehatan, ya? Di dalam perintah Rasulullah SAW bagaimana kifiatnya dalam berpuasa, maka kita melihat salah satu contoh jamaah sekalian. Sebagaimana dalam acara kita pada kesempatan kali ini, ya, pertemuan perdana pada hari ini, sore ini, ya, kita akan membahas bagaimana renungan hikmah di bulan Ramadan. Demikian juga kita akan sedikit menyelipkan beberapa bincang-bincang pembahasan khusus masalah herbal dan tibun nabawi. Herbal secara umum, ya, herbal itu maknanya umum. Tibun nabawi juga umum, ya. Tibun nabawi khusus, ya. Disebutkan pengobatan ala nabi, ya. Ini yang harus kita pahami. Akan tetapi sesuatu pengobatan yang ada dalam tibun nabawi itu adalah herbal, ya. Secara umum juga adalah herbal. Karena misalkan kita konsumsi kurma, itu sesuatu yang tumbuh dari bumi, ya. Mulai dari akarnya, penanamannya, sampai ada pucuk hingga menjadi buah yang namanya tamar, ya. Dan inilah, ya, salah satu buah yang disebutkan di dalam tibun nabawi. Baik. Dan ini buah ini juga dikatakan herbal, ya. Dapat juga dikatakan herbal untuk bahasa umum yang disebut atau digunakan secara umum dan khususnya di Indonesia, ya. Herbal, atau ada yang mengatakan jamu-jamuan, atau ada yang mengatakan obat tradisional, ya, atau ada yang mengatakan bentuk suplemen, ya. Itulah bahasa yang disebutkan dalam dunia herbal. Herbal itu bisa berada, ya, herbal itu berasal atau bersumber dari, ya, penangkapan yang diinginkan adalah, ya, pengambilan pengobatan dari akar, tangkai, batang atau daun, pucuk hingga buah. Itulah yang dikatakan herbal, ya, yang diambil dasarnya dari tumbuhan, ya, dasar dari pada tumbuhan. Demikian juga kurma yang awalnya ditanam, ya, ditanam di tanah, tumbuh, kemudian berdaun, ya, bertangkai hingga ada pucuknya, hingga sampai berbuah, hingga panen, ya. Itu namanya istilah dalam dunia herbal. Namun untuk memahami ini herbal, tanaman yang berfungsi atau tidak, tanaman ini ada bentuk pengobatannya atau tidak, maka kita harus mempelajari secara detail lagi apa itu ilmu herbal, ya. Namun pada kesempatan kali ini para pemirsa sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung akan mengupas, ya, beberapa perkara-perkara dalam dunia herbal yang insyaallah taala mungkin pembahasannya akan berlanjut terus, ya. Tidak langsung pembahasan secara menyeluruh, ya. Kita akan bahas satu persatu. Misalkan konsep dan kaitannya di dalam bulan Ramadan, ya. Kita biasanya kalau berpuasa, maka tatkala berpuasa apa yang bermasalah? Ya, otomatis yang bermasalah adalah kondisi, ya, fisik manusia itu akan berubah, ya. Karena bayangkan mulai setelah sebelum terbit fajar, ya,
orang yang namanya sahur hingga nanti menjelang kurang lebih jam 6 kita akan berbuka, ya. Berapa jam terjadi? Tidak ada asupan masuk ke dalam tubuh. Ini menyebabkan kondisi, ya, kondisi tubuh kita secara otomatis tidak memiliki konsep kekuatan dalam tubuh kita. Baik. Oleh sebab itu, di dalam sahur, ya, ada konsep yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, konsep yang akan kita bahas adalah konsep bagaimana untuk menjaga ketahanan tubuh kita tatkala kita berpuasa, ya. Di dalam pengobatan dunia herbal dan tibur nabawi, kita akan menyebutkan, ya, keutamaan yang pertama, ya. Rasulullah SAW memerintahkan untuk sahur, ya, karena setiap orang yang berpuasa dengan sahur itu ada berkah, ya. Dan kata Rasulullah SAW, ya, pengobatan disebutkan atau kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya disebutkan, ya, ni'mat sahurul mu'mini tamar, ya, bahwasanya nikmat, ya, sahurnya, ya, orang Islam itu, ya, atau orang beriman itu, maka sahurlah dengan tamar, dengan kurma. Kenapa dengan kurma? Ini akan sedikit kita bahas, ya. Tinggal beberapa menit waktunya, ya, kita akan bahas, ya, bahwasanya kenapa dengan kurma? Pertama, dalam kurma itu mengandung beberapa, ya, senyawa yang bisa memberikan manfaat pada tubuh kita, ya. Efek farmakologis yang ada dalam kurma, ya, di dalamnya dikatakan, ya, dia memiliki salah satu antioksidan yang tinggi, ya, flavonoid yang banyak, ya, dan di dalam kurma itu memiliki salah satu kandungan namanya oversodiak, ya, bisa memberikan daya energi dalam tubuh kita, ya, bisa memberikan daya tahan dalam tubuh kita, ya, sehingga kata Rasulullah SAW, ya, jika ingin berpuasa atau ingin sahur, maka konsumsilah kurma, ya, konsumsilah kurma, karena di dalam kurma itu dalam dunia kesehatan, tatkala kita mau bahas dan kita mengkajinya, subhanallah, memiliki kandungan yang sangat luar biasa, ya, memiliki kandungan yang sangat luar biasa sekali, ya. Apa itu? Ya, bagaimana tatkala kita mengkonsumsi kurma, ya, pencernaan kita dalam satu hari, ya, tidak ada asupan yang masuk. Tatkala kita masukkan kurma, ya, dalam kondisi kosong, ini lambung, pencernaan kita, maka masuklah kurma. Di dalam kurma ini memiliki serat, kandungan serat yang tinggi, ya, flavonoid yang banyak, ya, alkaloid yang baik. Dan dalam kurma ini memiliki, ya, antioksidan, anti radikal, anti racun, ya, dan bisa dikatakan bahwasanya bahkan dalam kondisi perut kosong, tatkala kita konsumsi kurma, ya, secara umum ilmu pengobatannya adalah mampu membersihkan toksin dalam tubuh kita, ya, dengan cara apa? Detoksifikasi, ya. Bagaimana detoksifikasi? Ya, detoksifikasi itu artinya, ya, mendetok, ya, mengeluarkan, membersihkan toksin, racun, ya, dalam tubuh kita, ya, dalam satu harinya itu banyak masuk racun. Apakah racun dari, ya, artinya racun-racun itu bukan racun tikus, ya, akan tetapi bentuknya apakah dari racun kimia, ya, zat-zat aditif yang berbahaya, ya, kebanyakan konsumsi, ya, hal-hal yang bisa merusak, ya. Baik, dengan masuknya kurma itu, ya, karena kandungan kalori, ya, nutrisi, protein dalam kurma itu sangat tinggi sekali, ya, bisa menggantikan, asalnya bisa menggantikan nasi, ya, kandungan nasi. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, ni'mas sahurul, ya, ni'mas sahur, ya, sebaik-baik nikmat dalam sahur itu dengan kurma, ya, karena kurma itu memberikan manfaat yang sangat besar dalam proses, ya, sistem metabolisme dalam tubuh kita, ya, sehingga tatkala kita konsumsi, maka 3 kurma asalnya, 7 butir kurma, 5 butir kurma, tatkala kita konsumsi saat sahur hingga berbuka, dan saat berbuka ini bisa kembali membangkitkan, ya, menggantikan, ya, dan membangkitkan kembali kondisi, ya, keadaan normal dalam tubuh kita, ya, menjaga kestabilan, ya, menjaga stabilnya bentuk dari kesehatan dan kekuatan tubuh kita tatkala kita konsumsi kurma. Inilah keajaiban kurma, ya. Namun terkadang, terkhusus misalkan di Indonesia, orang tidak terbiasa dengan konsumsi kurma, ya kan? Ya, karena terbiasa dengan konsumsi nasi. Kira-kira bagaimana? Ya, tidak jadi masalah. Ya, dalam dunia herbal,
dalam dunia pengobatan herbal secara umum, ya, maka cara konsumsi herbal yang baik adalah, ya, sebelum masuk makanan yang seratnya besar dan kasar dan skupnya besar, seperti apa? Nasi dan lain-lainnya, ya. Sebelum masuk nasi, maka konsumsi kurma terlebih dahulu, ya. Tatkala masuk kurma dalam kondisi perut kosong, ya, pencernaan kita kosong, maka dengan leluasa, ya, kalau dikatakan efek farmakologis senyawa yang ada dalam kurma ini mampu bekerja dengan baik, sehingga apa? Tatkala masuk itu nasi, dia sudah membuat benteng tersendiri sebelum masuk asupan itu, ya, kandungan nasi. Ya, karena kandungan nasi itu memiliki kandungan glukosa yang tinggi, gula yang tinggi. Namun dalam kondisi, ya, kurma, kandungan kurma yang manis bukanlah glukosa sebagaimana yang ada dalam kandungan nasi ataupun tepung ataupun gula, dan ini berbeda, ya, kondisi manisnya. Manisnya kurma memberikan obat daya tahan tubuh, ya, antioksidan, antiradikal, ya, antimikroba, ya, dan beberapa kebaikan-kebaikan yang lainnya yang terkandung dalam kurma. Oleh sebab itu, kebaikan, ya, kita sarankan dalam proses, ya, sahur, ya, sebelum mungkin menikmati makanan-makanan yang lain, ya, maka sebaiknya konsumsi kurma terlebih dahulu minimal 15 menit atau 30 menit atau 20 menit sebelum masuk asupan yang besar seperti nasi dan lain-lainnya. Maka konsumsilah yang namanya kurma, karena di mana di samping kurma ini dari sisi konsep tinjauan ilmu kesehatan memiliki bentuk pengobatan kandungan yang sangat luar biasa, ya, juga mampu mengganti sebenarnya beberapa ukuran daripada satu piring nasi, ya, bisa menandingi kekuatannya 7 butir kurma dan 5 butir kurma. Inilah keajaiban yang ada di dalam kurma. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan para pemirsa sekalian, ya, untuk mengharapkan keberkahan dalam puasa kita dan pembentukan dalam dunia konsep metabolisme tubuh kita, maka konsumsilah kurma, ya, sebelum kita makan yang lainnya. Begitu pula tatkala kondisi perut kita kosong, pada saat jam 6 hendak kita berbuka, maka juga konsumsi kurma minimal 3 butir, 5 butir kurma tersebut bisa kembali menormalkan atau menstabilkan sistem sirkulasi darah kita, pencernaan dalam lambung kita ataupun dalam peredaran darah kita, karena keajaiban yang terkandung senyawa atau efek farmakologis dari kurma tersebut, sehingga memberikan efek yang baik dalam kesehatan kita. Perhatikan, banyak orang yang setelah sahur terkadang tiba-tiba lemes, ya, lelah, ya, poso, ya, sesak napasnya. Kenapa? Tiba-tiba begitu banyak makanan yang masuk, namun yang masuk adalah kebanyakan yang kita lihat adalah apa? Kandungan manis daripada sirup, kandungan manis daripada gula, susu, dan lain-lainnya, ya. Manis, konsep manis dalam konsumsi makanan bisa memberikan, ya, nilai positif, ya, atau nilai tubuh kita bisa menjadi kuat, ya. Namun jika berlebihan, kalau kita ukur dari konsep, ya, manisnya gula dengan campuran-campuran yang banyak, apakah makanan kue yang lainnya, bukan lagi memberikan efek baik dalam tubuh kita. Justru bisa menjadikan sebab tiba-tiba gula orang bisa naik, tiba-tiba tekanan bisa naik, tiba-tiba pencernaannya bermasalah, lambungnya bermasalah, karena begitu banyak masuk kandungan gula, belum lagi lainnya, belum lagi makanan yang begitu besar, ya, kondisi perut kosong, dimasukkan nasi, dimasukkan daging, dan lain-lainnya, sehingga menyebabkan proses kerja usus itu seperti kerja rodi atau kerja paksa yang menyebabkan efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Maka perhatikan, jika mereka berbuka, terkadang ada yang mengalami kelemahan, ya, keletihan dalam kondisi tubuhnya. Kenapa? Karena efek daripada makanan yang dia konsumsi. Boleh kita konsumsi, ya, namun apa? Jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan memiliki efek buruk dalam diri kita. Baik, demikian para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang dapat kami sampaikan pada pertemuan perdana pada kali ini. Insyaallah taala kita akan membahas lagi nanti ya kaitannya tentang renungan hikmah di bulan Ramadan, ya, petihkan hikmah di bulan Ramadan dan beberapa kaitan-kaitannya dalam konsep pengobatan herbal dan tibbun nabawi yang akan kita nanti bahas atau syarah satu persatu dari beberapa ilmu pengobatan dan beberapa keluhan-keluhan yang dialami ya oleh setiap manusia, apakah dia tatkala berpuasa ya dalam kesehatannya ataukah di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.